Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Minanto. Saya mahasiswa Teknik Elektro Universitas Ranca Kuning. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau meresumkan sebuah buku yang mana pada mata kuliah manajemen sumber energi ya. Yang mana buku ini berjudul Konsep Manajemen Energi. Di sini saya akan membahas pada bagian 3 pada buku ini yang berjudul Divisi Fungsional Manajemen Energi. Divisi fungsional manajemen energi ini yang pertama itu ialah divisi fungsional manajemen energi. Yang kedua itu manajer energi, yang dimana di dalamnya terdapat manajer energi yang mana jabatan sepenuh waktu atau paruh waktu. Yang selanjutnya itu posisi manajer, langkah menjadi manajer energi yang sukses, peran manajer energi, dan perkembangan pelaksanaan program. Yang selanjutnya itu memberikan hasil yang terbaik bagi perusahaan. Yang ketiga, memotivasi staf untuk menghemat energi, yang dimana itu nanti akan diberi, yang pertama itu diberi pelatihan, yang kedua itu memotivasi orang yang berbeda-beda. Yang keempat, menggunakan konsultan manajer energi. Divisi fungsional manajer energi secara formal tidak berada dalam struktur organisasi atau perusahaan, tetapi memiliki fungsi dan area kerja khusus sebagaimana divisi struktural. Beranggotakan staf dan departemen-departemen yang relevan dan terlibat langsung dalam manajemen energi. Staf-staf tersebut tetap bertanggung jawab kepada manajer strukturalnya nanti, tetapi mendapat tugas tambahan berkaitan dengan manajemen energi dan mengkoordinasikannya nanti kepada manajer energi tersebut. Yang kedua itu ialah level jabatan atau tanggung jawab dalam divisi fungsional ini sebagai berikut. Yang pertama itu Dewan Energi, yang berada pada level tertinggi sebuah perusahaan, bertugas menyusun kebijakan energi perusahaan. Yang kedua itu Komite Energi, jabatan di Komite Energi ya, yang bertindak sebagai grup ahli manajemen energi. Manajer energi yang ditunjuk merupakan salah seorang dari anggota Komite Energi, yang mana Komite Energi ini bisa terdiri dari manajer departemen yang berkepentingan langsung dengan manajemen energi. Komite ini bertugas menjabarkan kebijakan energi, pemantauan pelaporan, publikasi hasil yang telah dicapai, yang merupakan tanggung jawab manajer energi digodok dan dievaluasi dalam komite ini. Yang selanjutnya itu ya koordinator. Koordinator ini masing-masing departemen yang mengkonsumsi energi. Yang selanjutnya itu staf operasional yang langsung berhubungan dengan pengoperasian peralatan gedung, penerangan dan sebagainya yang mengkonsumsi sumber energi. Manajer energi, yang mana manajer energi ini yang efektif harus memenuhi kriteria mempunyai pengetahuan yang baik tentang operasional sistem energi dan seorang motivator yang menarik. Manajemen energi sebuah fungsi yang multidisipliner. Hal ini membutuhkan skill dalam hal administrasi, pemahaman teknis, sistem informasi, dan komunikasi.
Contohnya deskripsi pekerjaan seorang manajer energi. Yang pertama itu ialah mengawasi dan mengatur penyusunan dan implementasi kebijakan energi. Yang kedua itu memperkenalkan sistem informasi manajemen tentang konsumsi energi. Yang ketiga, melaporkan informasi tentang konsumsi energi yang tepat kepada staf yang bertanggung jawab dan manajer senior. Yang keempat itu mengembangkan kebijakan dan prosedur pembelian bahan bakar dan membantu negosiasi kontrak. Yang kelima itu meningkatkan dan menjaga kepedulian energi di seluruh organisasi. Yang keenam, memperkenalkan dan menjaga pemeliharaan gedung yang efektif dan prosedur. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya ya. Ada sekitar 10 atau 11. Ya, saya lanjut. Seorang manajer energi yang baik membutuhkan antusiasme, kemampuan persuasif, kesabaran, keteguhan, prinsip dalam hal finansial, serta kemampuan untuk bekerja secara independen. Ya, manajer energi ini biasanya diambil dari manajemen level menengah atau middle management ya, middle. Manajer energi ini jabatan sepenuh waktu atau separuh waktu itu tadinya ya. Besarnya ukuran penggunaan energi dan presentasi energi yang bisa dihemat oleh program manajemen energi menentukan apakah manajer energi ini merupakan jabatan yang tetap atau full time position. Berarti manajer energi ini bisa suatu waktu dia menjadi manajer tetap nantinya di sebuah perusahaan itu sendiri. Yang selanjutnya itu untuk perusahaan yang mengkonsumsi energi dalam jumlah besar memerlukan seorang manajer energi yang full time, yang waktunya tuh mungkin bisa dikatakan habis di sebuah perusahaan itu sendiri ya. Yang selanjutnya itu untuk organisasi lain dengan kebutuhan energi yang lebih kecil dapat menunjukkan manajer energi part-time, di mana manajemen energi ini hanya merupakan salah satu dari tanggung jawabnya. Selanjutnya itu ialah langkah-langkah menjadi manajer energi yang sukses. Yang pertama itu ialah berusaha memegang kendali secara penuh. Yang kedua itu membuat target yang terukur. Yang ketiga itu membuat laporan yang sederhana, jelas dan relevan. Yang keempat itu mempublikasikan kesuksesan sebagai hasil kerjasama. Yang kelima itu yang menunjukkan prestasi kepada atasan dengan nyata, yang mana yang dimaksud itulah mempublikasikan kesuksesan untuk mengamankan pendanaan manajemen energi selanjutnya. Yang selanjutnya itu ialah saya akan menjelaskan tentang memberikan hasil yang terbaik bagi sebuah perusahaan. Tugas manajer energi ini dalam memperkenalkan perusahaan dalam organisasi lebih banyak melibatkan atau membutuhkan kemampuan menggerakkan sikap dan perilaku anggota organisasi tersebut. Salah satunya peran penting adalah mempengaruhi dan melakukan persuasi, di mana biasanya terdapat keterbatasan otoritas terhadap mereka yang menggunakan atau mengoperasikan peralatan energi. Demi perubahan sikap dan perilaku atau efektif sangat penting dengan kultur tersebut. Kultur organisasi ini dapat dilihat dalam kerangka derajat kedisiplinan dalam lingkungan di mana organisasi beroperasi dan dalam skala waktu di mana keputusan harus dibuat. Yang ketiga, memotivasi staf untuk menghemat sumber energi. Cara memotivasinya itu ialah yang pertama mungkin memotivasi dan menghargai kesuksesan mereka. Yang kedua itu memotivasi karyawan
memotivasikan karyawan merupakan kunci sukses manajer energi. Ya, sebagaimana disiplin disiplin lainnya, beberapa tugas atau pekerjaan hanya membutuhkan sedikit waktu. Sekali motivasi, mungkin karyawan atau staf itu langsung maju gitu ya. Yang selanjutnya itu memberi motivasi melibatkan kemampuan untuk menemukan mengapa seseorang atau sekelompok orang berperilaku atau bersikap tertentu dalam menghadapi suatu masalah. Yang selanjutnya untuk memotivasi seorang staf itu kita perlu juga untuk mengadakan sebuah yang tadi saya bilang itu sebuah pelatihan. Pelatihan bukanlah motivasi, tetapi pelatihan memiliki peran dalam memotivasi staf itu agar seorang staf itu bisa lebih giat lagi dalam belajarnya nantinya. Mungkin pelaksanaan pelatihan bisa mencapai beberapa tujuan nantinya. Tujuan motivasional yang pertama itu, pelatihan merupakan bukti nyata dukungan pihak manajemen terhadap pelaksanaan manajemen energi. Bisa juga nantinya kesadaran dan tindakan sukarela tidak dapat diandalkan. Staf harus difokuskan dengan cara memberikan pelatihan dengan tujuan memberi nilai yang pentingnya penghematan energi sekaligus memberikan motivasi dalam bertindak. Nah, selanjutnya itu beberapa contoh mengenai hal-hal dalam segi pelatihan itu antara lain memberikan sebagian hasil penghematan energi kepada staf yang terseleksi, seperti memberi mereka itu sebuah reward mungkin ya dalam buku itu. Yang selanjutnya itu hasil penghematan energi digunakan untuk proyek pelatihan. Berarti apabila seorang itu menghemat sebuah energi, mungkin uangnya itu atau nanti digunakan untuk pelatihan gitu mungkin ya. Selanjutnya itu memperbaiki fasilitas staf. Yang selanjutnya itu memperbaiki fasilitas kesehatan untuk staf. Memotivasi orang yang berbeda, seperti yang pertama itu ya manajemen senior dan strategi. Perbaikan kinerja organisasi yang juga berarti keuntungan yang diperoleh merupakan motivasi utama manajemen senior. Kinerja mereka dinilai dari kemampuan untuk mencapai perbaikan kinerja dan efisiensi energi yang dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Untuk memotivasi manajemen senior, manajer energi harus menggunakan bahasa yang sama dengan bahasa yang mereka gunakan. Inilah di mana perjuangan untuk mendapatkan kepedulian terhadap penggunaan energi dapat menjadi sangat efektif nantinya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dari bagian 3 ini, yang mana di bagian 3 ini yang berjudul divisi fungsional manajemen energi pada buku konsep manajemen energi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.